Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyelesaikan proyek tugas UAS praktikum KEBT, yaitu membuat video observasi tentang energi terbarukan dari nelayan-nelayan sekitar yang berada di Tanjung Pinang. Dengan saya sendiri, nama Ferry Zakri Ramadan dengan NIM akhir 71. Saya Atay Reza Insira dengan NIM akhir 29. Saya Doni Andriansyah dengan NIM akhir 66. Di sini kami akan melakukan observasi yang berada di lokasi Tanjung Pinang, yaitu di Tanjung Unggat di Jalan Sultan Mahmud, Kompleks Pelindo. Nah, mari kita lanjut ke lokasi yang akan kita samperin, yaitu. Oke, jadi kami sedang berkumpul di lokasi pom bensin dan kami akan menuju ke lokasi observasi kami. Let's go. Boom. Oke, jadi kami sudah sampai di lokasi untuk melakukan observasi. Dan yaps, Ini kapalnya. nah oke, mari kita ke bawah. Ke bawah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini hari ini tanggal 4 Desember 2025 kami melakukan observasi, yang dimana kami melakukan observasi di daerah Tanjung Unggat, melakukan pengukuran terhadap panel surya. Nah, di sini saya serahin kepada teman saya Ferry. Di sini saya Pak ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan Pak. Jadi kan di sini Bapak menggunakan panel surya kan Pak? Iya. Jadi saya mau nanya Pak, yang Bapak gunain berapa WP Pak? 100 WP ya? Itu kira-kira berapa unit Pak? Dan tipenya tipe apa? Tipenya Tesla. Tesla ya? Oke. 1 unit ya Pak? 1 unit. Oke, jadi kalau misalkan output VDC-nya itu berapa volt Pak kira-kira Pak? Ya 12 mili. 12 ya? Oke. Terus kan Bapak menggunakan baterai nih Pak. Ya. Kira-kira ada berapa Ah dia Pak? Kalau anehnya nggak tahu ya, tapi M200 ya. M200. Oke. Kalau misalkan ini kan Bapak gunain satu panel kan Pak? Itu berapa beban yang Bapak pakai Pak? Lampu, radar, sama pompa air. Tiga ya? Radar, pompa air, GPS bapak pakai? Enggak. Enggak, GPS nggak bapak pakai. Cuma radar aja. Radar aja. Oke Pak. Kalau analisis spesifik yang alat yang Bapak gunain tuh gimana tuh Pak? Alat apa nih? Kayak ini ya. Yang Bapak gunain Itu ya biasa ya. kayak cuman panel gitu Ya. aja Pak? Nggak ada yang tambah-tambahan lagi, cuma panel langsung ke aki ya. Jadi kalau bapak ketahui ada macam apa aja, kalau bapak ketahui itu panel itu apa aja mereknya Pak? Panel ini kayak saya kurang tahu juga ya. Yang tahunya yang Tesla ini aja. Kalau bapak sendiri gunakan Tesla. Nah, panel Tesla itu bagaimana sistem penyerapannya? Apakah lebih efisien atau bagaimana Pak? Kalau Tesla ini ya penyerapannya ini kayaknya lumayan juga lah. Lumayan. Nah, sebenarnya kalau aki yang saya pakai ini kan Ya, satu hari bisa full juga. satu hari bisa full Pengisian dia, ya. pengisiannya. Begitu. Kira-kira tuh Pak kalau kerugian yang Bapak iniin apa itu kira-kira Pak kalau Bapak pakai panel Tesla nih Pak? Kalau kerugiannya tuh belum ada Kerugian lagi ya. Jadi bapak merasa untung menggunakan Untung, panel ini untung. karena lebih memudahkan Lebih untuk memudahkan ya kan. Nah, pokoknya banyak lah kemudahannya. kemudahannya. Selama ini bapak kan menggunakan outputnya itu kan lampu, radar, sama apa tadi Pak? Ini akun air pompa air. Pompa air. ya, Nah, pompa air. selama bapak menggunakan 3 output itu kira-kira berapa lama bertahan airnya Pak?
Kalau aki ini kalau cuacanya tak bagus ya, Ya. mulai dia full akinya sampai ngedrop itu lagi tuh 3 hari 4 hari. 3 hari 4 hari. Oke, lebih aman ya berarti ya, Pak. Lebih aman. Karena kan biasa masyarakat tuh ngecas akinya di darat ya. Iya. Gitu. Jadi saya di sini mau nanya Pak, Bapak sebelumnya udah pernah pakai SCC atau udah tahu SCC belum Pak? Belum tahu ya Pak? Oke, Bapak sendiri kan juga belum tahu SCC. Nah, di sini kami sebagai mahasiswa nih Pak, yang dimana kami di kampus kadang mengaplikasikan panel surya menggunakan SCC dan baterai nih Pak. Untuk apa? Lebih keamanan sebagai masyarakat di luar sana Pak untuk alatnya. Jadi di sini kami karena tidak bawa alatnya Pak. Jadi kami mau nunjukin Pak SCC ini seperti ini nih Pak barangnya. Nah di sini dia SCC ini ada 2 macam merek Pak. Ada yang merek MPPT dan juga ada merek PWM. Nah yang bagus itu merek MPPT seperti ini yang kami gunakan di kampus. Ada juga yang biasa kami gunakan itu PWM, itu kurang maksimal hasilnya Pak. Nah, jadi bisa kita lihat SCC ini seperti ini tampilannya. Nah ini Pak, kenapa saya bilang pakai SCC itu lebih bagus? Nah, di saat output Bapak kan ada 2 kabel tuh Pak, positif dan negatif. Kita masukin ke kabel ini Pak, gambar panel, dan ada outputnya juga ada gambar baterai nih kan Pak. Nah, di sini outputnya ke baterai. Jadi ketika Bapak ngecas, di sini nampak nih Pak dari panel mengisi ke baterai, dan Bapak bisa tahu nih berapa kapan penuhnya aki tersebut kita ngecas nih kan Pak. Nah, di sini juga ada output lampu nih Pak. Jadi Bapak ketika Bapak menggunakan output lampu kan Pak, Bapak bisa tahu arus yang dikeluarkan untuk lampu itu berapa. Nah, dayanya itu berapa itu Pak. Nah, biasa itu kalau kami ukur lampu itu 12 watt itu cuma ada sekitar di angka 0,3 watt yang kepake dayanya kan Pak. Nah, jadi Bapak bisa tahu tuh nanti kalau Bapak bisa pakai SCC berapa yang Bapak pakai, radar itu berapa daya yang kepake yang keluar. Jadi Bapak bisa tahu tuh untuk aki Bapak tuh bakal bertahan berapa lama lagi, dan Bapak bisa tahu apakah baterai Bapak masih full udah setengah atau apa. Nah, inilah kegunaan SCC ini Pak, yang merek MPPT yang lebih ini. Jadi Bapak seandainya di tengah laut bisa ngidupin lampu itu secara otomatis Pak, di jam 6 pagi di jam 6 sore sampai jam 6 pagi dia bisa hidup sendiri dan mati sendirinya. Itu bisa kita atur di MPPT-nya tuh Pak. Ada juga alat tambahan sedikitnya begitu. Nah, itu terkait SCC-nya Pak. Jadi bagaimana nih Pak, setelah kami jelaskan nih, kami maulah sedikit mendengar cerita Bapak selama Bapak menggunakan panel Tesla ini. Bagaimana kemudahan Bapak saat melawat atau bagaimana itu Pak? Ya, kalau saya menggunakan panel ini ya alhamdulillah lah banyak kemudahannya kan. Banyak. Jadi walaupun gimana cuaca kurang bagus pun aki masih tetap tahan gitu. Oke. Bapak tahu dari mana nih lebih memudahkan nih pakai panel ini, tahu dari mana, atau inisiatif Bapak sendiri atau bagaimana Pak? Inisiatif sendiri. Jadi Bapak belum tahu SCC juga sendiri dan Bapak langsung pakai ke situ ya Pak. Oke. Jadi kami juga udah mendengar pendapat Bapak dan kami juga udah melakukan sesi pertanyaan. Nah, di sini juga kami bakal mengukur terkait panel Bapak yang Bapak sudah pasang dan aki Bapak berapa arus dan tegangan dari panel tersebut, dan juga kami bakal melihat spesifikasi terhadap panel Tesla tersebut. Izin ya Pak? Ya, silakan. Oke, di sini kami akan mengukur tegangan dan arus pada panel Tesla sebesar 100 WP. Nah, mari let's go. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada kabel positif dan negatif pada panel suryanya. Nah, di sini kita menghitung tegangannya terlebih dahulu. Nih. Jadi bisa kita ketahui tegangan pada panel Tesla tersebut 100 WP di pukul 341 dan cahaya yang kurang terang mendapatkan hasil sekitar 19 volt tegangannya. Oke, setelah tadi kita mengukur tegangan pada panel, sekarang kita akan mengukur tegangan pada baterai tersebut, di mana baterai ini keluarannya itu 12 volt dan kapasitasnya itu sekitar 200 Ah. Nah, di sini kita mengukur positifnya dan ini negatifnya.
bisa kita lihat tegangannya 12. di angka 12 volt ya, yang dimana bisa dibilang baterai ini sudah terisi penuh karena selalu terhubung pada panel. Nah, ada di angka 12 volt. Sekarang kita mengukur arus pada panelnya ya. Nah, di sini kutub positif panel dan juga pada kutub positif. Nah, tadi kita lihat tegangan pada panel itu ada di angka 19 volt, dan di sini kita menghitung arus ada di angka 0,41 ampere. Hasilnya kenapa rendah? Karena intensitas matahari saat ini sedang mendung, jadi mungkin dikarenakan hasilnya juga kurang maksimal. Nah, oke, itu aja yang dapat kami ukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pagi hari ini kami akan melakukan observasi, yaitu pertama di vertical axis wind turbine dengan tipe Hadarwis, ciri-ciri hitam yang berbahan fiber. Ini contoh turbinnya, yaitu berbahan fiber ini. Jadi bisa kita lihat ini posisinya itu vertikal. Nah, dan kita lihat sini kemarin. Ini adalah tampak dalamnya ataupun generatornya, sistem roda putarannya, dan tadi kami telah melakukan pengukuran. Ada di video selanjutnya. Ini adalah pengukuran saat turbinnya diputar ya teman-teman. Kenapa hasilnya plus minus? Karena awas kepala tangan Teman-teman, selanjutnya kami melakukan pengukuran pada panel surya di depan gedung Rektorat Umrah. Di sini sistem PLTS 30 kWp on grid terdapat pada polikristalin dengan 260 Wp. Ada juga 10 kWp off grid pada panel thin film sebesar 170 Wp. Di sini saya akan menjelaskan terkait turbin. Nah, di sini ada turbinnya nih. Nah, oke. Nah, di sini turbinnya tadi ada dua macam, yaitu ada upwind yang dimana ini adalah upwind. Nah, ada juga downwind, yaitu posisinya terbaring seperti ini. Nah, adapun ekor di belakang itu fungsinya untuk mengarahkan arah angin. Ketika arah angin ke kanan ataupun ke utara, nanti dia bakal berputar seperti itu. Kita lanjut ke sen kabel. Selanjutnya kami mengukur panel surya. Ada dua jenis, yaitu monokristalin dan polikristalin. Nah, kita ada di poli. Ini ada tampak polikristalin sebesar 50 Wp. Nah, jumlahnya ada 10. Ayo kita lihat tegangan yang dihasilkan. Mari. Nah, bisa kita lihat tegangan yang dihasilkan, yaitu sekitar 20 volt. Nah, arusnya 0, dayanya juga 0. Karena apa? Karena kita tidak mengukurnya. Nah, lanjut sini. Adapun panel monokristalin. Nah, sini, ada sini. Bisa kita lihat warnanya berbeda. Kalau mono itu lebih identik warna hitam. Sana lagi. Nah, seperti ini. Lanjut, kalau kita lihat di sininya, hasil pada tegangannya itu ada di sekitar 22 volt. Nah, 15-20 ya. Baiklah teman-teman, di sini selanjutnya kami mengukur panel surya monokristalin dengan rangkaian seri sebesar 550 Wp sebanyak 4 buah. Di sana ada
Ada panel mono dengan derajat 5, selanjutnya ada 30 dan selanjutnya 20 derajat sebesar 2 kWh. Oke, baiklah, di sini bisa kita lihat sama yang seperti di bawah. Ini merupakan panel surya bertipe monokristalik yang rangkaiannya itu berbentuk seri dan juga sebesar 550 WP, sama seperti yang di bawah, dengan jumlah 10 panel. Dan ini baterainya bisa dilihat di sana. Itu kan ada 51,2 ya. Ada keterangannya juga. Inverter 1 yang mana, inverter 2 ya. Jadi masih ini kan untuk lampu ya. 50 Nah, untuk yang ini ini rollnya 790. AC. Kalau yang ketiga itu untuk colokan ada 2 kan? Iya, ketiga. Ini kita juga bisa lihat Jadi sebenarnya ini proses di penampu charging per bulannya gimana. Lampunya ada 2 lampu menggunakan sekitar 50 watt dayanya yang terpakai, dan ketika AC ada di sekitar 790 watt daya yang terpakai untuk AC dari tegangan 231 volt. Oke.